Sidang dugaan tindak pidana penggelapan mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan nopol B1947 SCU yang menjerat Bagus Tio Nugroho, Ketua HIPMI Kindo Nganjuk kembali digelar di Pengadilan Negeri Nganjuk. Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk menambah keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara pidana dugaan penggelapan mobil tersebut. Saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang dugaan penggelapan mobil ini adalah M. Solehudin, salah satu ahli pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam kesaksiannya, Solehudin menyebut terdakwa Bagus Tio Nugroho telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan karena tidak mengembalikan mobil yang ia pinjam milik M. Burhanul Karim. Menurutnya, terdakwa Bagus Tio Nugroho mendapatkan barang tersebut dengan cara meminjam dan tidak dikembalikan. Maka dia masuk dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Hukum Acara Pidana. Ya, saya menerangkan sesuai dengan pada waktu saya di BAP. Jawaban-jawaban saya dari dalam konteks perkara ini hanya menjelaskan apa sih unsur-unsur delik inti atau bestandil delik di dalam pasal 378 tindak pidana penipuan dengan pasal 372 penggelapan. Itu sebenarnya kan sudah tegas ya, ada benang merah. Oh, kalau ini masuk pada tindak pidana penipuan, kalau ini masuk pada wan prestasi atau ingkar janji. Ya. Itu sudah tegas. Kalau ingkar janji masuk pada perdata, kalau tindak pidana penipuan masuk pada wilayah pidana. Perbedaannya dalam ilmu hukum pidana itu sudah tegas. Kalau tindak pidana penipuan itu perbuatan yang mengandung kepalsuan itu sebelum terjadinya transaksi atau kesepakatan. Tapi kalau ingkar janji, wan prestasi, perbuatan yang mengandung kepalsuan itu terjadi setelah adanya transaksi atau kesepakatan. Menanggapi keterangan saksi ahli, Imam Ghazali, penasihat hukum terdakwa Bagus Tio Nugroho, mengungkapkan dengan adanya keterangan saksi ahli yang mengatakan jika ada keterkaitan dengan perkara yang sama, maka salah satu perkaranya ditunda sampai mendapatkan putusan inkrah. Persidangan hari ini terkait dengan keterangan saksi dan saksi adecas ahli. Keterangan saksi ahli sekaligus saksi adecas. Jadi dari keterangan ahli dapat kita ambil satu kesimpulan yang pada pokoknya bila terjadi keraguan-raguan maka bebaskanlah. Saya berharap ini benar-benar diperhatikan oleh hakim karena memang sejak awal ini sudah menimbulkan keraguan-raguan apakah ini dalam ranah perdatanya clear atau belum dan sebagainya. Apakah peristiwa di dalam hukum perdata itu peristiwa tukar menukar atau jual beli pinjam meminjamnya clear, sehingga menurut saya keterangan ahli sangat relevan untuk dijadikan rujukan untuk membebaskan terdakwa karena memiliki sengketa keperdataan di dalam ranah pidana ini. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum melalui Kasipidum Kejari Nganjuk Roy Ardiansyah Nur Cahya menjelaskan kasus pidana penggelapan ini tidak ada hubungan perkara dengan kasus perdata yang sebelumnya telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Nganjuk, di mana dalam putusan perdata tersebut terdakwa Bagus sebagai penggugat adalah pihak yang kalah. Hari ini yang kita hadirkan adalah ahli dari Surabaya, Dr. M. Solehudin, SHMH. Hasil dari keterangan ahli sendiri seperti apa terkait dengan kasus ini, Pak? Ya, kalau tadi berdasarkan keterangan ahli tadi ya, menurut kami Jaksa Penuntut Umum itu keterangan ahli sangat mendukung proses pembuktian yang kita ajukan pada hari ini. Tadi sempat ada pertanyaan terkait dengan ini kalau tidak meragukan ini berarti kasus tersebut bisa dibebaskan atau seperti apa, Pak? Tidak, saya kan ini kalau berdasarkan fakta-fakta saksi-saksi dan keterangan ahli ini, kami yakin penuntut umum bahwa apa yang kita dakwakan nanti atau kita ajukan nanti itu terbukti. Bukti, Pak. Untuk diketahui, agenda sidang kali ini di samping menghadirkan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum, dalam sidang juga mendengarkan keterangan dari saksi dan terdakwa yang mengikuti persidangan dari rutan kelas 2B Nganjuk secara daring. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.